kita masuk chapter 6. Nah, chapter 6 ini kalau di proposal atau skripsi itu sudah masuk di bab 3 ya. Jadi kalau yang kemarin hypothesis development itu adanya di bab 2, critical literature review itu adanya di bab 2. Nah, mulai desain penelitian itu ada di bab 3. Nah, saya ingat setiap bagian dari mulai chapter 6 ke atas itu juga harus ada di bab 3. Jadi perhatikan, karena kita kan metodologi penelitian, maka kita fokusnya di bab 3-nya, ya. Sehingga di sini akan sangat detail, kita akan belajar di bab 3-nya. Nah, makanya setiap sub bagian, bahkan mulai dari chapter 6 ini harus muncul di proposal dan skripsinya. Ya, oke. Nah, bab 6 ini, desain penelitian, ini ada satu, berarti dia ada satu subbab di bab 3-nya, namanya desain penelitian. Nah, kita akan lihat apa sih desain penelitian itu. Nah, desain penelitian ini adalah merupakan satu rencana terkait dengan bagaimana kita akan mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis data terkait dengan penelitian kita. Ya. Nah, ada beberapa sub bagian lagi dari si desain ini. Jadi desain itu ada bab 3 metodologi, kemudian satu subbabnya desain penelitian, lalu di dalam desain penelitian itu nanti ada sub-subbab. Ya. Isinya elemen dari desain penelitian ini ada 5. 5 ini itu harus muncul. Jadi nanti kamu buat tadi bab 3 metodologi, lalu 31 adalah desain penelitian, lalu 311 strategi, 312 interferensi, 313 sampai 315 time horizon. Lalu ini isinya nanti disesuaikan dengan apa proposal kamu. Ya, gitu. Baik, kita masuk ke yang pertama yaitu strategi penelitian. Ngomong tentang strategi, strategi itu berarti cara, ya kan? Rencana untuk mencapai tujuan. Misalnya, saya mau ke kampus, maka saya akan nyusun rencana secara nggak langsung, saya akan mikir gimana caranya supaya saya bisa sampai kampus. Ada banyak caranya. Mau saya naik Gojek, saya naik kendaraan sendiri, saya naik kereta, atau saya misalkan naik MRT, semuanya bisa. Ya, tadi saya sesuaikan dengan tujuannya mau ngapain. Mau ke kampusnya jam berapa? Oke, ke kampusnya misalkan jam 10. Berarti kalau jam 10 harus sampai kampus, saya bisa pilihannya apa aja dengan kondisi sekarang saat ini. Gitu ya, disesuaikan. Itu rencana. Rencana itu apakah, Bu, emangnya harus saya buat rencana? Iya. Rencana itu kamu sadar nggak sadar pasti dalam mau bertindak apapun kamu pasti bikin rencana. Misalnya, Bu, saya nggak pakai rencana kok. Saya misalnya saya mau belajar, ya udah langsung aja. Siapa bilang nggak pakai rencana? Kamu bilang, saya mau belajar. Lalu pasti kamu mikir, belajar apa ya? Di mana ya? Bukunya apa ya? Itu adalah bagian dari rencana. Gitu ya. Jadi secara tidak sadar pasti orang dalam bertindak apapun buat rencana. Ya. Nah, si strategi ini atau rencana ini, kalau strategi penelitian apa? Berarti rencana yang terkait dengan bagaimana mencapai tujuan dan menjawab pertanyaan penelitian. Ya. Nah, pilihan strategi ini jadinya bisa beda-beda. Meskipun kamu semuanya ada satu angkatan melakukan penelitian, tapi bisa jadi strateginya beda. Kenapa? Karena tergantung tujuan dan pertanyaan penelitiannya. Oke? Nah, di strategi penelitian ini itu ada beberapa strateginya, ya. Di sini dijelaskan ada 6. Ya, mulai dari eksperimen sampai action research. Nanti di bagian ini kamu sesuaikan. Oh, kalau penelitian saya berarti strateginya saya pakainya apa tepatnya. Oke? Kita masuk ke yang pertama yaitu eksperimen. Nah, kalau eksperimen itu biasanya dikaitkan dengan penelitian yang dia uji hipotesis, hypothetico-deductive research. Ya, dia biasanya ingin melihat bagaimana sih hubungan sebab akibat antar variabel.
Nah, juga dia nggak tepat kalau penelitiannya itu bentuknya deskriptif atau eksploratif. Sehingga kalau kamu penelitiannya biasanya di AKT itu bentuknya justru deskriptif. Sehingga kemungkinan besar kamu nggak pakai ini. Ya. Nah, apa sih contoh penelitian eksperimen? Kenapa dia dibilang eksperimen? Karena dalam penelitian ini si peneliti melakukan manipulasi. Ya, manipulasi terhadap salah satu variabel independennya. Karena apa? Dia mau melihat apakah si variabel independen ini punya efek nggak terhadap variabel dependennya. Contohnya di sini misalkan kamu kalau ingat waktu zaman COVID dulu, ya, itu ada kemudian kan kita akhirnya divaksin. Nah, sebelum sampai tahap divaksin itu, kita ingat banyak itu perusahaan yang buat vaksinnya. Ya kan? Nah, mereka itu sebelum bisa menghasilkan vaksinnya, mereka itu melakukan eksperimen. Maka dulu sempat ada yang berita orang ikut volunteer jadi apanya? Jadi si salah satu respondennya. Ya, partisipan di dalam penelitian eksperimen si perusahaan farmasi yang membuat vaksin. Ya, dulu ada, saya ingat Gubernur Jawa Barat waktu itu ikut jadi salah satu partisipannya. Nah, kalau eksperimen tadi dibilang bahwa peneliti melakukan manipulasi terhadap variabel independennya untuk melihat pengaruh. Jadi contohnya kalau di eksperimen yang vaksin ini, dia bilang, dia umumkan ke masyarakat, kami sedang membuat vaksin untuk COVID. Ya, kami butuh volunteer untuk jadi sampelnya untuk uji coba. Nah, kemudian setelah ada yang daftar, mereka ini nggak dikasih tahu bahwa mereka itu akan dibuat perlakuan yang berbeda. Semuanya sama-sama disuntik, mereka semua taunya mereka disuntik vaksinnya. Tapi mereka nggak tahu bahwa sebenarnya dibagi-bagi. Ada yang kelompok A itu dikasih vaksinnya dosisnya misalkan 1 tetes misalkan. Kelompok B 2 tetes, kelompok C 3 tetes, kelompok D bahkan sebenarnya disuntik tapi bukan disuntik vaksinnya, cuma disuntik vitamin. Kemudian setelah itu dia oleh peneliti itu diamati, oleh perusahaan farmasinya diamati. Gimana nih kalau yang dikasih dosis vaksinnya itu 1 tetes? Apa yang dirasa setelah disuntik? Setelah 30 menit apa? Setelah 1 hari apa? Setelah 3 hari apa? Setelah 1 minggu apa? Setelah 1 bulan apa? Ya, semuanya akhirnya nanti bisa disimpulkan, oh ternyata yang paling efektif itu adalah kalau vaksinnya itu misalkan 5 tetes, kalau untuk usianya sudah di atas 40 tahun, atau kalau di bawahnya mungkin 7 tetes misalkan. Nah, itu mereka bisa dapat kesimpulan seperti itu dengan penelitiannya bentuknya adalah eksperimen, uji coba. Ya, Bu, kalau di sosial ada nggak, Bu, penelitian eksperimen? Ada. Contohnya apa? Contohnya misalkan kalau kita mau tahu bagaimana sih perilaku manajer begitu dia dapat tambahan investasi dari misalkan investor misalkan, ya. Nah, di sini eksperimennya adalah misalkan biasanya diminta mahasiswa S2. Ya, mahasiswa S2 dia untuk jadi seolah-olah mereka adalah manajer investasi. Kemudian mereka misalkan baru dapat info perusahaan mereka dapat tambahan dana dari investor misalkan 1 miliar. Lalu apa yang akan mereka lakukan terhadap uang 1 miliar ini? Itu diamati. Ya, itu contoh di penelitian sosial. Atau misalkan lainnya lagi, bagaimana perilaku ibu rumah tangga dalam berbelanja di mall, misalkan ya.
bagaimana perilakunya kalau misalkan di awal bulan baru gajian, atau di tengah bulan, atau di akhir bulan. Ya, itu diamati, tapi di sini kan dibilang manipulasi. Manipulasinya di mana? Bukan ibu-ibunya beneran. Ya, ibu-ibunya beneran, tapi bisa jadi manipulasinya bisa beragam. Bisa ibu-ibunya beneran ibu-ibu, tapi mallnya yang dibuat seolah-olah misalkan ada gedung PUT PNJ itu adalah dibuat kayak mall. Ya, dibikin isinya persis sama barang-barangnya, ada barang kayak mall, terusnya diminta ibu-ibu sekitar Depok belanja ke situ, lalu diamati oleh penelitinya. Itu bisa kayak gitu, jadi manipulasinya di tempatnya. Atau manipulasinya tempatnya itu beneran, ya, misalkan di benar-benar di Margo City, tapi yang diamatinya adalah mahasiswa. Coba kamu seolah-olah kamu jadi ibu rumah tangga yang baru gajian. Kasih modal misalkan, kasih masing-masing uang 2 juta. Kasih. Ya, lalu diamati tanggal 1 dikasih uang, suruh pergi ke mall, lalu nanti tanggal 15 suruh pergi ke mall lagi, sama tanggal 30 dikasih suruh pergi ke mall lagi. Uangnya dikasih tanggal 1. Lalu diamati, gimana tuh perilakunya. Jadi lihat, oh ternyata kalau dikasih uangnya tuh tadi kan seolah-olah gajian tanggal 1. Mereka langsung belanja ke mall, jalan-jalan, ke mallnya berapa lama? Oh 5 jam misalkan. Belanjanya apa aja? Oke, kemudian tanggal 15 disuruh ke mall lagi, dilihat lagi diamatin. Oh, kalau tanggal 15 dia 3 jam. Terus dia beli, tapi belinya lebih, nilainya rupiahnya lebih kecil-kecil. Lalu di akhir bulan gimana? Oh, kalau di akhir bulan dia suruh ke mall juga berangkat sih. 6 jam, tapi dia nggak beli apa-apa. Gitu. Nanti disimpulkan. Nah, itu adalah contoh penelitian eksperimen di bidang sosial. Ya, jadi dia itu lebih kepada untuk melihat hubungan sebab akibat, ya, tidak cocok untuk penelitian deskriptif atau eksploratif dan tidak selalu layak untuk penelitian terapan. Gitu, ya. Baik, strategi yang kedua itu adalah penelitian survei. Nah, penelitian survei ini strategi yang populer untuk di bidang sosial. Kenapa? Karena sebagian besar itu pakai cara ini, survei. Dia untuk melihat bagaimana sikap, perilaku, persepsi ya dari orang-orang terhadap sesuatu. Nah, di sini bisa untuk memperoleh datanya bisa data kuantitatif, untuk data kualitatif juga bisa. Jadi tergantung pertanyaannya. Nanti kita akan belajar bab survei sendiri. Jadi kita akan belajar, oh kalau survei itu ternyata boleh kita nanyanya kuantitatif, boleh. Nanyanya kualitatif juga boleh. Itu ya. Nah, dia umum digunakan untuk penelitian yang eksploratif deskriptif karena dia tadi menggambarkan persepsi, sikap, perasaan, perilaku dari orang, kejadian atau situasi. Ya. Nah, di survei ini nanti kamu juga harus jelaskan kalau misalkan kamu pakai survei, kamu surveinya gimana? Apakah satu waktu atau continuing? Ya. Nah, kalau itu maksudnya, jadi kita melakukan survei menanyakan ke responden cuma 1 kali. Ya, satu waktu itu maksudnya 1 kali, bukan waktunya sama, nggak harus sama. Misalkan surveinya harus diisi tanggal 1 November semuanya, enggak. Yang namanya 1 kali itu adalah setiap responden mengisi 1 kali. Periodenya nanti ada rentang waktunya, mau dalam 1 bulan kah, dalam 1 tahun kah, atau apa. Ya. Kemudian ada lagi survei yang sifatnya continuing. Nah, kalau continuing itu berarti si responden, satu responden yang sama akan diminta untuk mengisi survei berkali-kali. Misalnya, waktu dia ditanya tentang persepsi misalnya ya, tentang persepsi, dia diminta untuk mengisi, kamu diminta untuk mengisi survei waktu awal masuk PNJ. Misalkan kamu diminta tentang persepsi tentang visi misi PNJ. Waktu awal masuk, kemudian waktu semester 3, kemudian waktu semester 5, waktu semester 7, itu ditanya. Itu berkali-kali, pertanyaannya sama, orangnya sama, tapi waktunya beda.
Ya, itu continuing survey. Biasanya ini populer kalau ya di bidang bisnis ya, juga di psikologi. Untuk melihat perkembangan orang, ya. Tuh, lihat apa tuh pakai continuing survey. Lama bisa. Nah, bahkan ya ada survei itu dilakukan, ada penelitian yang dilakukan bahkan sampai puluhan tahun ada. Ya, jadi dulu ada orang melakukan penelitian tuh di psikologi, dia melihat bagaimana efek ya, apakah betul orang kembar itu memang melakukan hal yang sama di waktu yang sama. Dia melakukan penelitian itu dari anak itu kecil sampai itu akhirnya ketahuan bahwa itu adalah penelitian waktu si kembar-kembarnya itu umurnya sudah mahasiswa, sudah 19 tahunan. Ya. Jadi itu ada penelitian di Eropa Timur dulu, ada orang kembar 3, yaitu di zaman waktu habis Perang Dunia Kedua. Kemudian ada orang yang punya anak kembar 3, kemudian karena dia keadaan ekonominya sulit, anaknya ini diserahkan ke panti asuhan. Ya, diserahkan ke panti asuhan, kemudian ternyata si peneliti ini kerjasama dengan panti asuhannya. Peneliti minta kalau ada orang yang menyerahkan anaknya kembar, maka tolong dikasih tahu ke peneliti ini. Itu dikasih tahu, lalu ini si peneliti ini minta perlakuannya berbeda. Si kembar 3 ini diserahkan ke keluarga yang latar belakang ekonomi dan sosialnya beda. Ya. Jadi yang satu dikasihkan ke orang yang sangat mampu, kemudian yang biasa aja, dan orang yang nggak mampu. Ya. Lalu diamati, ya, dilakukan survei. Nah, surveinya ini orangnya nggak tahu. Orangnya itu yang disurvei nggak tahu. Dia itu di surveinya bentuknya adalah, dibilangnya ini adalah kunjungan rutin dari panti asuhan untuk melihat perkembangan si anak-anak 3 ini. Nah, tapi kunjungan rutinnya itu ternyata waktunya dilakukan persis sama. Sampai akhirnya si peneliti ini bisa dapat kesimpulan bahwa ternyata ada waktu-waktu yang persis sama di mana 3 anak kembar ini melakukan hal yang sama. Gitu. Ya. Ada satu hari, di satu waktu misalkan jam 10 ya, ternyata 3 orang ini melakukan hal yang sama padahal tempatnya beda. Ya, jadi ternyata gitu, anak kembar tuh ada, dia melakukan hal yang sama di waktu yang sama gitu. Nah, penelitian ini kemudian terbongkar ya dalam tanda kutip waktu mereka sudah usia kuliah ya. Jadi waktu mereka kuliah, nah salah satu dari 3 ini kuliah. Ya, dari anak yang paling mampu kuliah, dia itu saat kuliah itu temennya ada yang nanya, kamu kemarin itu kamu sambil kerja ya? Enggak, bilang. Iya, saya lihat kamu kemarin di toko Bacar, ya, toko yang jual daging. Enggak, saya enggak kerja. Kamu kalau nggak percaya, coba kamu cek ke sana. Itu siapanya kamu, kok mirip banget. Gitu, bilang. Akhirnya di siang kembarnya ini yang kaya, yang kuliah, ngecek. Ternyata dia di sana akhirnya ketemu dengan kembarannya yang pertama. Mereka ketemu, cerita-cerita, sudah ya. Nah, terusnya ternyata ada orang lagi yang bilang bahwa ada orang yang sama lagi. Ya. Terus dicek, ternyata akhirnya mereka bertiga akhirnya ketemu lagi. Ketemu lagi, tapi ada yang tragisnya, ya ini beneran nih, penelitian beneran, kisah nyata. Dari 3 orang ini, si yang anak yang pertama kan kuliah, yang kembar yang kedua itu kerja ya di toko daging. Yang ketiga itu dia yang kondisi ekonomi paling sulit, dia itu nggak kerja, nggak apa. Terus begitu ketemu dengan kembaran-kembarannya ini, dia akhirnya nggak bisa menerima keadaan kok saya dipisahkan dengan kembaran-kembaran saya dan kondisi kami berbeda. Dia akhirnya nggak menerima, akhirnya si anak yang ketiga ini, kembar yang ketiga ini akhirnya bunuh diri. Gitu. Nah, terus akhirnya terbongkar juga
ini siapa nih yang melakukan ini ya, yang memisahkan ini, punya ide gitu. Karena yang orang tuanya yang paling mampu ini bilang, kalau seandainya saya tahu kamu ini kembar 3, itu saya ambil semuanya. Ya, saya nggak tahu kamu tuh kembar 3. Ya, nggak dikasih tahu oleh si panti asuhannya. Kemudian setelah mereka itu akhirnya dia bunuh diri segala macam, ketahuan ini ternyata mereka adalah proyek penelitian dari satu orang profesor psikolog. Ternyata apa sih latar belakang si orang ini melakukan penelitian terhadap perilaku anak kembar? Ternyata dia itu psikolog itu adalah juga kembar. Dan dia ini dulu waktu kecilnya ada di zaman Hitler, Nazi Hitler, dan dia terpisah dengan kembarannya. Sehingga dia tuh penasaran apa yang dilakukan oleh kembarannya. Sehingga akhirnya dia itu melakukan penelitian ini. Ya, itu nanti kita akan nyambung lagi nih cerita ini dengan etika ya, bahwa secara etika tuh nggak boleh melakukan penelitian tanpa izin. Ya, jadi si profesor ini menyalahi kode etik penelitian gitu. Ya, tapi ini adalah cerita yang menarik, kisah nyata penelitian yang terkait dengan survei yang continuing survey. Jadi di sini kita belajar bahwa yang namanya penelitian itu bahkan bisa bertahun-tahun. Tergantung tadi tujuan dan pertanyaan penelitiannya mau ngapain. Bu, bisa nggak Bu? Kita melakukan penelitiannya nggak sampai bertahun-tahun kayak gitu. Bisa, buktinya kamu biasanya melakukan penelitiannya cuma dalam 1 semester. Bisa. Ya, tergantung tujuan dan pertanyaan penelitiannya gitu. Ya. Baik, saya lanjutkan dengan strategi yang ketiga. Strategi yang ketiga itu adalah etnografi. Nah, kalau etnografi itu biasanya berakar dari bidang antropologi, ya sejarah gitu ya, di mana penelitian ini dilakukan mendalam, mengobservasi. Jadi dia bukan cuman nanya, tapi dia ngamatin terus-menerus sampai dia bisa dapat satu gambaran seperti apa sih budaya keseharian tentang sesuatu, gitu ya. Nah, ini juga dia berarti kalau etnografi ini pasti dia continuing, lama, ya kan? Nggak cuma di satu waktu. Kenapa? Karena si penelitinya itu bahkan dia tinggal hidup bersama si yang ditelitinya. Makanya disebut dengan participant observation. Si yang melakukan penelitinya melakukan observasi dengan menjadi bagian dari yang diteliti. Ya, kayak misalnya menemuin ada kok orang yang melakukan penelitian tuh sebetulnya dia tinggal di bersama suku Dayak. Dia ingin tahu bagaimana sih karakteristiknya suku Dayak gitu. Jadi dia melakukan penelitiannya, strateginya adalah etnografi. Gitu. Ya. Berikutnya itu penelitian yang namanya case studies. Nah, kalau case studies ini dia fokusnya adalah untuk menggali atau mendapatkan informasi terkait satu objek, kejadian, atau aktivitas tertentu. Di sini, case study itu bisa jadi si objeknya itu individu, bahkan orang. Ya, jadi kita case study pada Bapak Abi, Bapak A. Bisa. Atau case study pada kelompok tertentu, misalnya komunitas tertentu, atau organisasi tertentu, atau situasi tertentu. Ya, jadi case study itu nggak harus di satu perusahaan, nggak, bisa jadi orang bahkan. Ya, contohnya case studies yang orang apa? Contohnya kamu pernah nggak dengar atau baca biografi? Pernah? Pernah dengar? Pernah, Bu. Nah, biografi itu adalah contoh hasil penelitian case studies di mana dia kasusnya adalah individu. Misalnya biografinya Presiden Soekarno, biografinya Habibie, biografinya misalkan Bung Hatta atau siapa, ya. Atau kamu kalau di Islam itu kita ada Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah itu kan cerita tentang Nabi Muhammad dari mulai lahir sampai wafat. Itu adalah case studies, biografi. Nah, ada juga kamu pernah baca nggak? Ada autobiografi. Atau pernah dengar autobiografi?
pernah dengar sih, Bu. Oke, kalau autobiografi itu berarti si orangnya sendiri menulis tentang dirinya sendiri. Misalnya yang baru-baru ini tuh ada autobiografi, kayaknya akhir tahun lalu ya, atau tahun ini tuh, awal tahun ini, Spare, yang ditulis sama Prince Harry. Ya, dari Inggris tuh. Nah, dia menulis buku Spare itu adalah autobiografinya dia. Dia tulis sendiri gitu. Ya, itu case studies. Penelitian itu. Baik, saya lanjutkan yang berikutnya, strateginya adalah grounded theory. Nah, kalau grounded theory itu dia fokusnya adalah kita ingin membangun teori baru. Nah, caranya gimana sih grounded theory ini? Dia melakukan ada survei dulu, survei ngambil data, dia ada di 2 atau 3 hal yang berbeda atau tempat yang berbeda, kemudian dibandingkan. Lalu dibandingkan juga dengan teori yang ada. Nanti dicocokkan apakah hasil surveinya ini di masing-masing tempat dengan yang di teori yang ada itu sama apa enggak. Ya kan? Kalau nggak sama gimana, Bu? Nanti dianalisis lebih jauh sehingga nanti akhirnya keluar kesimpulan yang bentuknya adalah teori yang baru. Ya, misalnya gimana kalau grounded theory? Misalkan ada orang mau mengetahui bagaimana sih karakteristik mitigasi bencana untuk orang-orang yang ada di dulu ada nih penelitian teman saya, dia melakukan ini grounded theory yang ada di Padang dan di Yogyakarta. Ya kan? Diambil surveinya diamati ya, survei dari hasil di masyarakat Padang dengan di masyarakat Jogja, kemudian juga melakukan FGD, ya kan, segala macam. Akhirnya dia bandingkan dengan teori yang ada, lalu dia simpulkan muncul teori baru bahwa ternyata cara orang memitigasi ya atau kalau ada bencana bagaimana perilakunya itu berbeda di Jogja dengan di Padang ini. Kenapa? Karena ada culture-nya itu beda. Sehingga akhirnya berefek terhadap bagaimana cara dia beradaptasi tadi dengan bencana. Muncul teorinya. Gitu. Nah, itu grounded theory. Lalu yang berikutnya itu adalah action research. Nah, kalau action research itu ya, dia biasanya dilakukan oleh peneliti yang di perusahaan, ya, internal researchersnya perusahaan, atau oleh konsultan penelitian. Dimana kalau action research itu fokusnya adalah dia ingin memberi solusi tadi, ya kan semuanya kan kalau penelitian kan tujuannya memberikan solusi atas masalah yang ada, tapi solusi ini kemudian diamati, ya, diimplementasikan, lalu diamati. Benar nggak solusi ini tepat untuk memecahkan masalah A? Kalau nggak tepat gimana, Bu? Dicari lagi alternatifnya, dianalisis lagi, akhirnya sampai benar-benar si masalahnya itu terpecahkan. Jadi bisa bolak-balik, bisa satu langkah, bisa bolak-balik. Kan kalau kita penelitiannya udah dianalisis hasilnya, kemudian kita cuman bilang kan, sarankan agar dia implementasikan ini. Tapi kita nggak tahu dia implementasikan beneran atau enggak. Ya kan? Tapi kalau action research, dia lihat implementasi betul, kemudian dilihat efeknya gimana. Terpecahkan nggak masalahnya. Gitu. Ya, itu action research. Nah, biasanya dia betul-betul terapan penelitiannya. Jadi oleh si konsultan atau orang yang internal researcher perusahaan. Gitu. Oke. Baik, itu strategi tadi ya, ada 6 dari mulai eksperimen, survei, kemudian ada grounded theory, ada case studies, ada etnografi, sampai ke action research ya. Nah, yang berikutnya kita melihat desain penelitian dari sisi kedalaman intervensi penelitinya terhadap hal yang diteliti. Di sini kita melihat dari 2 sisi. Ya, jadi dari sisi penelitinya ini kita melihat apakah peneliti melakukan manipulasi atau enggak. Ya. Jadi kalau peneliti melakukan intervensi berarti dia sangat dalam intervensinya terhadap hal yang ditelitinya. Manipulasi. Tapi kalau penelitinya itu
tidak melakukan intervensi apa-apa, tidak melakukan manipulasi terhadap hal yang diteliti, maka dia kedalamannya rendah. Nah, contohnya gimana? Tadi kalau dia strateginya eksperimen, itu pasti dia melakukan manipulasi, ya kan? Pasti dia interferensinya jauh, dalam, gitu. Tapi kalau penelitiannya itu dia langsung di lapangan, tidak, jadi dia cuman bisa mengamati aja, bisa survei langsung tanpa mengubah-ubah yang ada di kenyataannya, kondisi realnya, maka dia kedalaman intervensinya rendah. Ya, jadi kita melihat di sini dari sisi penelitinya. Lalu yang berikutnya, nah ini masih sama, tapi kita memandangnya dari sisi lainnya. Ya, study setting. Kalau study setting, kita melihat hal yang ditelitinya ini sejauh apa intervensinya peneliti. Ada contrive, ada non-contrive. Kalau non-contrive berarti penelitian dilakukan di lingkungan atau kondisi yang sebenarnya, di kejadian yang normalnya. Misalnya, kalau kita mau lihat, mengamati bagaimana perilakunya orangutan, maka kita melakukannya, kita pergi ke hutan. Di sana ngamatinnya. Berarti dia non-contrive. Penelitinya, tadi dari sisi penelitinya berarti intervensinya rendah, kan, karena nggak ikut-ikut di kondisi normalnya. Di study setting-nya adalah dia non-contrive. Namanya kalau kita ke kondisi yang sebenarnya itu disebut dengan field study, studi lapangan. Ya. Tapi kalau si peneliti itu kemudian melakukan di tempat atau lingkungan yang tiruan, artifisial, maka dia disebut contrive. Contohnya apa? Eksperimen. Eksperimen itu dibuat seolah-olah tadi. Ya kan? Ada orang seolah-olah dia dikasih kondisinya, seolah-olah dikasih vaksin, vaksinnya tetesnya beda-beda tadi. Atau kalau yang di sosial, dia seolah-olah pergi ke mall, tapi padahal dia pergi ke ruangan atau bangunan yang seolah-olah jadi mall. Dia namanya melakukan penelitiannya contrive atau artificial, dan dia melakukan field experiment. Ya, gitu. Kalau dia tadi misalkan di contohnya di seolah-olah jadi mall, maka dia field experiment. Kalau dia di lab gimana, Bu? Lab experiment. Gitu. Ya. Lalu yang berikutnya kita lihat itu dari sisi unit analisisnya. Ya. Nah, kalau unit analisisnya itu kita melihat apakah data yang kita analisis itu bisa langsung kita gunakan atau dia ada di datanya dikelompokkan dulu atau dipasangkan dulu. Ya. Nah, yang pertama adalah kita pakai data yang itu habis dapat datanya itu bisa langsung diolah tanpa apa-apakan dulu. Ya. Dia berarti datanya itu adalah merupakan unit analisisnya individu. Contohnya gimana? Contohnya misalkan kamu pakai data sekunder. Ya, kamu pakai data sekunder, datanya adalah laporan keuangan perusahaan. Laporan perusahaan yang ada di industri, misalkan di industri penerbangan yang terdaftar di BEI misalkan. Misalkan ada 50, Bu. Udah 50-nya langsung diolah, dianggap setiap satu perusahaan ya satu data. Maka itu unit analisisnya adalah individu. Atau misalkan contoh lainnya pakai datanya primer. Kamu melakukan survei ke mahasiswa misalkan di PNJ. Mahasiswa di PNJ itu totalnya kita mahasiswa aktifnya itu sekitar 8.000-an mahasiswa. Ya, kamu pakai mahasiswa semester 5 misalkan. Ya, satu angkatan itu 2.000-an. 2.000 sampai 3.000 mahasiswa. Ya, maka setiap orang itu yang kamu jadikan sampelnya itu adalah individu, langsung datanya dapat diolah. Nah, beda lagi kalau kamu mau melakukan penelitian, tadi kan makanya semuanya tuh ujungnya lihat tujuan sama pertanyaannya. Kalau di sini kita mau melakukan penelitian di mana fokusnya kita harus dapat datanya sebelum diolah dipasangin dulu. Misalnya kamu mau melihat bagaimana
hubungan antara mahasiswa dengan dosen pembimbingnya. Maka yang dibilang satu data itu adalah kalau sudah sepasang. Misalnya saya tanya mahasiswa semester 5 D4 akuntansi di kelas C. Misalnya saya tanya masing-masing, Sinta kamu isi kuesioner ini. Sudah Sinta isi, lalu saya tanya, Sinta kamu pembimbingnya siapa? Saya pembimbingnya misalkan saya Panetsal Bu. Maka saya minta Sinta kasih kuesioner untuk pembimbing, Panetsal harus isi. Setelah Panetsal isi, maka saya punya data dari Sinta, dari mahasiswanya, dan dari pembimbingnya. Baru data ini bisa saya olah. Lalu kalau misalnya saya kirim juga minta Christian isi kuesionernya. Oke, Christian pembimbingnya siapa? Pak Bowo Bu. Pak Bowo suruh isi. Pak Bowo nggak ngisi-ngisi. Maka data dari Christian ini nggak bisa saya pakai. Padahal surveinya Christian isi. Nggak bisa dipakai karena pasangannya itu datanya nggak ngisi. Kan? Data itu baru bisa diolah kalau sepasang. Tadi datanya Sinta ada dari pembimbing, ada dari mahasiswanya ada. Christian, mahasiswanya ngisi, dosennya nggak ngisi. Nggak bisa. Atau Fajar, dosennya ngisi, Fajarnya nggak ngisi. Nggak bisa dipakai. Ya. Nah, data di mana si masing-masing itu harus ada interaksi dulu. Ya, dari tadi kalau contohnya pembimbing dengan mahasiswa, masing-masing harus ngisi dulu. Itu maka datanya itu namanya diet, berpasangan. Ya, unit analisisnya bukan individu tapi diet. Yang terakhir di unit analisis ini adalah kalau kita fokusnya adalah kita mau lihat bagaimana kelompok. Ini bukan satu orang lagi, bukan pasangan lagi, tapi kelompok. Nah, di sini berarti data itu baru bisa diolah kalau ada minimal 2 kelompok ini yang mengisi. Ya, mengumpulkan datanya. Misalnya saya mau bandingkan bagaimana sih pemahaman atas visi misi PNJ mahasiswa yang ada di bidang commerce, jurusan akuntansi, jurusan AN, dengan mahasiswa yang teknik. Maka saya harus dapat dulu ya jawaban atau data dari mahasiswa yang tadi di jurusan akuntansi, jurusan AN, dan sebagian mahasiswa TGP, dan sebagian kelompok yang satu lagi mahasiswa dari jurusan sipil, mesin, elektro, TIK. Gitu. Setelah saya dapat dari dua kelompok ini, baru saya bisa olah datanya. Maka itu disebut unit analisisnya adalah grup atau kelompok. Beda dengan yang individu, beda dengan yang diet. Ya. Oke. Itu unit analisis. Lalu bagian terakhir dari desain penelitian itu adalah time horizon. Nah, time horizon ini kita mau ngomong atau ngebahas tentang bagaimana sih waktu pengambilan datanya. Apakah dia cross-sectional satu waktu atau longitudinal studies. Ya, ini nggak harus survei tadi. Bisa juga dia strateginya pakainya eksperimen, tapi dia longitudinal. Jadi melakukan eksperimennya berkali-kali. Dilihat tanggal 1, kemudian tanggal 15, kemudian tanggal 30, dilihat perilakunya. Longitudinal. Ya. Orang yang diamatinya atau objeknya sama, tapi ambil datanya itu berkali-kali, maka itu longitudinal. Kalau yang cross-sectional, yang orangnya sama, datanya sama, diambilnya cuma satu kali. Itu namanya satu titik waktu atau cross-sectional data. Oke. Itu adalah isi dari desain penelitian. Tadi ada 5 hal. Ya, dari mulai strategi sampai time horizon. Masing-masing isinya ada macam-macam, disesuaikan dengan tujuan dan pertanyaan penelitiannya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Silakan. Atau ada yang mau tanya draftnya? Silakan juga.
Kamu sudah sampai mana draftnya? Topiknya sudah dapat? Ini kita sudah sampai pekan ke-7. Itu nanti kamu kan semester 5 itu akan maju nih, selesai Desember loh. Ya, ujiannya Desember, beda lebih cepat kan? Nah, nanti kamu begitu ujian UAS ini proposal harus jadi. Ya. Jadi harus ada isinya semuanya di semua bagian, terutama di bab 3-nya ini harus betul-betul detail, kelihatan. Ya. Jangan sampai saya ulangin lagi, saya ingetin lagi. Mata kuliah metodologi, mata kuliah yang gampang cari nilai bagus. Maka usahakan nilainya bagus. Kerjain betul-betul tugasnya. Itu, ya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Belum ada? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan. Ya, Sinta, silakan. Ini sih Bu, aku mau nanya soal tadi yang eksperimen. Mungkin kan ini nggak dipakai buat penelitian akuntansi ya, karena dia nggak deskriptif. Tapi tadi aku penasaran sama yang Ibu bilang contohnya itu, kan di sini si peneliti itu melakukan manipulasi data kan Bu. Kayak misalnya contoh yang tadi Ibu berikan, vaksin gitu. Si respondennya cuma tahu bahwa itu vaksin disuntik gitu. Padahal sebenarnya si peneliti ada tipe-tipenya tertentu, ada yang cuma dikasih dosis sekian, ada yang cuma dikasih vitamin gitu-gitu. Nah, tapi dalam prosesnya tuh sebenarnya harusnya kita sebagai peneliti memberitahukan secara detail atau emang boleh kayak gitu, Bu? Kalau ini sih boleh. Ya, jadi kan memberitahukannya. Jadi nanti kita bahas di itu ada di etika ya. Jadi yang namanya melakukan penelitian itu etikanya kita kan harus kasih tahu, ya, memberitahu ke yang jadi tergantung tujuannya ya. Ada kelebihan dan kekurangannya kalau kita kasih tahu. Kelebihannya adalah itu secara moral, ya etika, dia tahu bahwa dia menjadi objek penelitian, tapi pasti nggak akan penelitian itu dikasih sesuatu